أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para jamaah ta'lim pada salat maghrib yang insyaAllah kita semua berharap semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang masih harus kita syukuri adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, yang mana nikmat sehat itu pun masih kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk ibadah. Betapa nikmat kemampuan untuk ibadah ini luar biasa besarnya. Berapa banyak orang yang mungkin rumahnya dekat dengan masjid tapi belum diberikan kemampuan untuk ibadah, susah ke masjidnya, Pak. Berapa banyak orang yang punya waktu luang tapi sulit membuka Al-Quran. Maka kita yang berada di masjid ini melangkahkan kaki kita untuk salat maghrib berjamaah, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai bagian dari rasa syukur yang mendatangkan nikmat-nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, mohon izin ahullu mahalla al-Ustaz Dr. Happy Andi Bastani MPD. Untuk malam ini ada salam dari guru kami, guru kita semua, Ustaz Happy Andi Bastani, yang kebetulan lagi sif-sifan. Saya pulang beliau berangkat ya. Kadang ketemu di sana, kadang sif-sifan. Salam dari beliau. Saya kemarin kebagian yang lagi hujan petir badai, cuman satu hari sebelum kejadian. Saya masih di Madinah saat hari Selasa itu, Rabu kami baru ke Mekah ya. Dan betul memang info yang menyebar itu, maka biasanya dari sebelum Tan'im sudah kelihatan itu Zamzam Tower kok nggak kelihatan ya. Sepertinya dampak hari sebelumnya terkena petir itu. Jadi lampu yang biasanya ada di atas itu nggak nampak. Cuman ini nggak dikait-kaitkan dengan nanti apa, bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Anda nih, ini kan kadang narasinya begitu nih. Di Mekah hujan badai, tanda-tanda akhir zaman. Ya, insyaallah enggak. Memang biasa di sana peralihan musim itu ditandai dengan hujan. Ada kalanya peralihan musim ditandai dengan badai, baik itu debu, pasir ya, ataupun hujan. Cuman kemarin dapat bonus sedikit. Ya, dengan angin serta petir, kilat. Memang tuh ada bonusnya sedikit ya. Tapi tidak dijadikan sebagai tambahan-tambahan untuk bumbu-bumbu apa yang namanya? Ya, mendekati akhir zaman. Memang kita sudah di akhir zaman ya. Ya. Dan mohon maaf, biasanya beliau Ustadz Happy Andi itu menggunakan slide ya untuk materi sirah nabawiyah. Saya berusaha untuk menyambungkan apa yang biasa beliau sampaikan, tapi tidak sempat untuk membuat slide yang melanjutkan dari materi ini. Iya. Jadi yang saya terima, kita kemarin terakhir membahas tentang mengenal sosok pribadi Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka saya coba sambungkan dengan apa? Mahalnya karunia Allah bernama hidayah. Mana para sahabat-sahabat Nabi yang nanti mendapatkan hidayah, dan mana yang sudah hampir dapat hidayah tapi menolak. Semua berbasis kepada Al-Quran. Saya bawakan tafsir Al-Wasit sebagai penunjang ya. Jadi Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang sedianya, para jamaah rahimakumullah, ini orang yang hampir menjadi khalifah pertama sejatinya. Tangannya sudah diangkat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sudah diangkat, Pak ya. Tapi Sayyidina Umar ini merasa siapa yang lebih pantas
selain Sayyidina Abu Bakar. Jadi masalah pemimpin ini masalah kepantasan, bukan keinginan. Kalau kita ngelihat di negara kita, pemimpin itu siapa yang mau, bukan siapa yang mampu. Sama kayak imam. Repot kalau imam siapa yang mau, rebutan nantinya. Padahal bacanya masih. Nah, imam dalam fikih manapun, bab pencarian imam, tidak ada bab pencarian makmum, Mbak. Kelamaan, Pak, tolong jadi makmum ya. Bapak makmum terus, oh kelamaan, Pak. Tapi sekian banyak ini, Pak, tolong jadi imam. Kenapa? Ada klasifikasinya. Maka saat itu Sayyidina Umar sudah diangkat, Pak. Ini kan rame di Sakifah Bani Sa'idah, tempat yang termahal di kota Madinah, tidak tergeser dengan modern, dengan zaman pergantian zaman, di mana samping kanan kirinya itu sudah jadi hotel-hotel megah. Sekarang tepat di depan pintu gerbang 326 ada kebun, ya padahal dulu balai desa. Tapi kalau kita bicara balai desa di Madinah pasti ada pohonnya, karena Madinah itu subur, beda dengan Makkah. Maka kalau mazarat atau city tour di Madinah itu pasti mengunjungi salah satunya mazra'ah, ya kebun kurma. Di Sakifah itulah nanti dalam Ar-Rahiqul Makhtum juga disampaikan bahwa sampai jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum dikebumikan, Mbak. Kenapa? Satu sisi menunggu siapa yang menginstruksikan Rasulullah akan dimakamkan di mana, karena belum ada pemimpin. Jadi penting, Pak, pemimpin itu. Salah satunya nanti menentukan kemana arah kita, dan pada saat itu siapa yang melanjutkan estafet dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ribut antara orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin, masing-masing merasa lebih pantas. Maka di sini diingatkan kepada semuanya, ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang Ansar, nahnu al-umara wa antumul wuzara. Ingat bahwa yang menjadi pemimpin pasti dari kalangan orang-orang Muhajirin, dan yang menjadi wazir atau yang menjadi wazir itu perdana menteri, ya, pendamping pemimpin itu dari kalian orang-orang Ansar. Menghargai bagaimana orang-orang yang berjuang bersama di awal-awal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu yang sudah hampir dibaiat adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kalau beliau tidak kemudian mengangkat kembali tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Khalfun itu artinya belakang, yakni yang melanjutkan, ya, di belakang orang yang ada sebelumnya. Jadi namanya pemimpin melanjutkan estafet setelahnya, ya. Ana khalifatu Rasulillah, kata Sayyidina Abu Bakar, aku melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah, selain dari nubuwah, selain daripada risalah, selain daripada kenabian, tapi kepemimpinan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Maka Sayyidina Umar menjadi khalifati Rasulillah, penerus dari yang meneruskan Rasulullah. Dan dari situlah awal pertama kalinya mendapatkan panggilan yang khusus, yakni Amirul Mukminin. Ya. Kalau kita lanjutkan di Sakifah tadi, barulah setelah terpilihnya pemimpin, dalam satu riwayat sampai 2 hari, Pak, Rasulullah itu belum dimakamkan, saking ingin menunggu seorang pemimpin. Ya. Maka disinilah setelah Sayyidina Umar itu terpilih, yang ditanyakan pertama di mana akan dimakamkan Rasulullah, padahal tidak jauh dari rumah beliau adalah Maqbarah Al-Baqi' Al-Gharqad. Al-Baqi', kuburan Baqi' yang isinya 10.000 sahabat, semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Khadijah dan Maimunah, semua anak-anak perempuan Rasulullah itu dimakamkan di situ. Kenapa kok Rasulullah nggak di situ? Karena tadi belum ada yang menginstruksikan di mana dimakamkan Rasulullah. Maka tugas pertama Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu adalah di mana dimakamkan Rasulullah. Inilah jawabannya.
Di mana dimakamkan? Di sini ingat, oh Abu Bakar sebagai seorang pemimpin, ya dialah yang menentukan di mana dimakamkan Rasul. Maka ingat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma qabadallahu ta'ala nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi." Tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat ia diwafatkannya lah maka dikebumikan. Itulah kenapa makam Rasulullah itu tidak dimakamkan di Baqi', tapi di rumah beliau yang sekarang kita ziarahi. Ya. Jadi ini hasil daripada suara atau keputusan seorang pemimpin. Maka jihadnya orang-orang di zaman sekarang ini, jihadnya para pemimpin ketika mereka membuat aturan, undang-undang yang dapat menguatkan Islam dan kaum muslimin, bukan justru nanti melemahkan. Ya. Para anggota-anggota dewan, para menteri ini bisa berjihad sekarang ini dengan apa? Membuat hal-hal yang membuat keputusan, kan? Yang tentunya keputusan ini berpihak kepada kaum muslimin, memberikan apa? Nafas-nafas segar pada kaum muslimin, yang justru bukan sebaliknya. 2 tahun kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu hanya berseteru dengan orang-orang yang keluar dari ajaran agama Islam. Ada 3 nabi palsu, salah satunya yang terkenal adalah Musailamah Al-Kadzdzab, yang kemudian dibunuh oleh Wahsy, orang yang juga membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib saat perang Uhud dengan tombak yang sama. Ingin seolah-olah membalas, tombak ini hampir mengirimku ke neraka, maka aku ingin tombak ini membawaku ke surga. Ya. Dan Sayyidina Hamzah sampai sekarang makamnya dikenali dengan adanya kotak di syuhada Uhud itu. Di sebuah pemakaman para syuhada Uhud hanya ada 2 kotak, yang satu punya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang satu punya Mus'ab bin Umair, yang lain dikebumikan dimasukkan lagi. Kok kenapa cuma 2 orang ini yang berbeda? 46 tahun setelah peristiwa perang Uhud banjir, Pak. Dan ketika banjir ini termasuk mengangkat para jasad-jasad syuhada Uhud. Disebutkan dalam kisah itu banyak di antara beliau-beliau yang masih berdarah-darah seperti baru wafat kemarin, Pak. Oke, dikebumikan lagi. Tapi yang 2 diistimewakan, kenapa? Dikenali, Pak. Yang satu dikenali karena apa? Buntung ininya. Siapa itu? Jelas Mus'ab bin Umair, orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Mungkin sudah dibahas juga oleh Dr. Happy Andi, Ustadz Happy, ya, bahwa Rasul hampir terdesak, Pak. Sudah nempel betul di Gunung Uhud. Kalau tidak, Mus'ab bin Umair loncat dan kemudian mengambil bendera mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy, ana Muhammad." Orang Quraisy, aku Muhammad. Dan perawakannya memang mirip dengan Rasulullah. Maka Rasulullah ditinggal, mereka lari ke Mus'ab bin Umair. Ditebas tangan bagian kanan, dia memegang bagian kiri. Ditebas bagian kiri dan ditusuk tengahnya. Oh, ketahuan ini Mus'ab bin Umair. Lalu dari mana mereka mengetahui kalau itu Hamzah bin Abdul Muttalib? Tengahnya bolong, Pak. Karena oleh Wahsy tadi ditusuk dan diambil. Permintaan Hindun. Hindun punya dendam dalam perang Badar. Kebanyakan dari saudaranya, bahkan ayahnya pun wafat dalam perang Badar. Yang mereka mendengar cerita siapa yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dia punya sayembara, siapa yang bisa membunuh Hamzah dan membawa jantungnya. Kalau dia orang merdeka, aku berikan hadiah. Kalau dia budak, maka aku akan bebaskan. Dan Wahsy yang memang sudah ingin bebas, maka dia mengambil langkah dengan cara yang tidak jantan, menyerang dari belakang, membunuhnya dan mengambil jantungnya. Namun banyak riwayat menyatakan Hindun tidak mampu memakan itu. Iya, dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dalam apa masuknya Islamnya siapa namanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ini kan di hari beliau itu ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau nggak ketemu dengan seseorang yang kemudian bertanya, "Ya Umar, kamu mau ngapain?"
aku mau membunuh Muhammad. Rasul lagi ngumpet, bukan ngumpet sebetulnya, tempat kumpulnya Rasul dan para sahabat di Baitul Arqam. Iya, mau ke sana, udah bawa pedang tuh. Kamu ngapain ke sana? Adikmu sendiri Fatimah, namanya Fatimah bintul Khattab, dengan suaminya Sa'id bin Zaid, itu ternyata juga sudah masuk Islam. Kamu ngapain repot-repot ngurusin Muhammad? Adikmu lurusin. Kenapa adikku? Ditanya aja adikmu coba. Wah, kayaknya dia udah di barisannya Muhammad. Merah, dia marah kan. Ya, dan saya kira sudah disampaikan pula oleh Ustaz Happy singkatnya bahwa Sayyidina Umar pada akhirnya masuk Islam dengan tulisan yang tersembul ya keluar, di mana tulisan itu surat 20 surat Thaha, dan dia nurut ketika diminta adiknya untuk bersuci atau membersihkan diri terlebih dahulu. Ya, bagaimana aku bisa membacanya? Mandilah bang. Abangnya mandi, nurut dia. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini hidayah tuh Pak. Maka dengan cara dia baca begitu saja, Masya Allah, maka betul yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 269 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan hikmah. Ini para ulama membahas panjang masalah satu ayat ini, pendek ayatnya, tapi permasalahan hikmah ini dibahas luar biasa. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada orang yang begitu mudahnya mendapatkan hidayah, ada orang yang hampir dapat hidayah tapi dia menolak. Umar bin Khattab bisa masuk Islam, iya, satu hidayah. Dua, ada bagian dari doa Nabi Muhammad SAW. Rasul mendoakan, Mbak, Allahumma a'izzal Islam bi umraini. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Umar. Siapa? Umar bin Khattab dari bangsa Bani Adi, orang muda tapi disegani, pemberani, atau Amr bin Hisham dari golongan senior, golongan tua. Kalau orang ini masuk Islam, masuk semuanya. Amr bin Hisham tiap hari dengarkan bacaan Quran, Mbak. Dengarkan bacaan Quran. Di satu sudut rumah seseorang dia dengerin. Ternyata sudut lain ada orang lain. Di sudut sini ada lagi. Sudut sini ada lagi. Begitu selesai baca Quran pulang, lo ngapain di sini? Lo kamu ngapain? Yang tiga ini menanyakan, ya Amr bin Hisham, panggilannya Abul Hakam. Ya Abul Hakam. Abul Hakam itu orang yang paling bijak, karena beliau disegani betul. Ya Abul Hakam, gimana pendapatmu tentang bacaan Quran ini? Kalau engkau mengatakan ini benar, kami ngikut. Enggak, ini enggak benar. Jangan diikutin. Benar, jangan diikutin. Iya. Kalau gitu kita jangan dengerin lagi. Iya. Benar ya, besok jangan ke sini lagi. Sepakat. Ternyata besok ke situ lagi, Pak. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Makanya Rasulullah meminta kita memanggil orang yang disebut oleh orang-orang Quraisy Abul Hakam yang paling bijak, justru kebalikannya, Abu Jahal. Abu Jahal didoakan sama Rasulullah, Pak. Ya Allah, kokohkan, kuatkan, tinggikan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Maka Umar bin Khattab yang mendengar itu bahwa pernah didoakan oleh Rasulullah SAW berpikir, kenapa beliau ingin aku masuk Islam? Dan kan ketika Fatimah juga bertanya, apakah engkau betul mengikuti ajaran Muhammad? Ditantang balik oleh Fatimah, kalaupun ajaran itu benar, mau gimana bang? Yakin, seyakin-yakinnya. Inilah hikmah bagaimana hidayah ada kalanya Allah berikan dengan mudah. Jadi sebetulnya kalau kita bilang mungkin belum dapat hidayah, sebetulnya ya kita diberikan pilihan oleh Allah, sama seperti panggilan azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu apa itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
hayya 'alas shalah, diminta yuk salat yuk. Nggak selesai di situ, hayya 'alal falah, dikasih jaminan mau dapat kemenangan nggak, dapat keberuntungan nggak. Caranya gimana? Datang ke masjid. Cuman masalahnya, apakah semua langsung mendatangi itu panggilan itu? Enggak. Udah tahu bahwa hari Jumat, idza sa'idal khatib 'alal mimbar. Mimbarnya di mana di sini ya? Oh di sini. Oh kecil nih ya. Idza sa'idal berarti nggak nanjak kalau di sini kan? Karena hadisnya nanjak itu. Idza sa'idal khatib 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar. Fala yatakallamanna ahadukum, maka jangan ada lagi yang bicara. Wa man yatakallama faqad lagha, karena orang yang bicara maka dia lagha. Apa itu lagha? Wa man lagha fala jum'atalah, yang lagha maka enggak dapat pahala Jumat. Salah satu contoh lagha adalah apa? Idza qulta li sahibika ansit wal khatibu yakhutub, jika engkau mengatakan diam, cicing, meneng, wal khatib yakhutub, sedangkan khatib sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka engkau sudah lagho. Yang sudah di masjid tapi begitu saja nggak dapat pahala Jumat, apalagi yang datang pas qomat. Tapi banyak nggak? Banyak pak. Nanggung setengah batang dulu dan lain sebagainya. Yang sudah di masjid saja kalaupun ngobrol nggak dapat pahala Jumat, apalagi Pak udah ajan, baru ajan pertama. Pak ajan kedua tuh, iya bentar belum qomat. Padahal al khutbatan ta'dilu raka'atain. Dua khutbah itu diibaratkan dua rakaat yang pertama dalam sholat duhur. Ya. Dan kita sudah tahu waktunya pak. Kan suka aneh, udah tahu waktunya sholat Jumat, ya tapi nggak buru-buru berangkat. Ya, ini kan hidayah. Dia tahu orang berangkat ke masjid, ayo pak ke masjid, iya pak duluan pak, salam ya sama pak imamnya, salam malah katanya. Ya, nggak berangkat deh, ayo cuci motor, asik. Ya, pulang-pulang masih lewat, nggak ada malunya pak. Ya, nggak ke masjid, iya nanggung pak, basah habis nyuci. Padahal dia dengar itu. Ya, maka betul, siapa orang yang diberikan hikmah, dia sudah diberikan sesuatu yang besar, gak ternilai pak. Ada diceritakan dalam Al-Quran tentang orang yang sudah juga hampir mendapatkan hidayah, temannya Abu Jahal juga tuh. Nanti dia disampaikan dalam surat Al-Muddathir ya, Dzarni wa ma khalaqtu wahida, itu ya. Itu kan kalimatnya dari orang tersebut. Dzarni, iya Al-Muddathir, masih di awal-awal dia. Ayat 11. Surat yang ke-74. Jadi ini tentang kisah seseorang yang sebetulnya orang ini punya segala-galanya, Pak. Ya, dia punya harta yang banyak, dia punya anak-anak yang istimewa, dan disegani di kalangan orang-orang Quraisy. Masalah apapun kalau nggak selesai panggil dia, beres pak, karena disegani. Namanya Al-Walid bin Mughirah. Siapa seorang sahabat yang belakangnya bin Walid? Khalid bin Walid. Ini bapaknya Khalid bin Walid. Namanya Al-Walid bin Mughirah, dan semua anak-anaknya jadi pak. Ini salah satunya Khalid bin Walid. Ya, jadi dalam bahasa kita ya, bukan dalam bahasa keimanan. Jadi saat Rasulullah SAW sudah masuk Sayyidina Umar, sudah banyak orang-orang yang menyeru keimanan, meskipun mereka itu pasti sering disakiti pak. Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orang yang pertama kali membaca Quran terang-terangan di depan Ka'bah. Habis itu diapain pak? Digebugin pak. Pernah nggak kita baca Quran digebugin pak? Nggak pernah pak. Mau salah-salah bacanya ge? Ya. Masih ada orang yang salah-salah bacanya nggak sampai pak dipukulin. Abdullah bin Mas'ud, masya Allah, sampai dipukulin dan dia nggak kapok.
Padahal secara fisik kakinya itu kecil. Iya. Dan tidak normal kasar-kasarannya. Rasul sambil bilang, nanti kamu lama-lama begini patah kakimu nanti. Udah, tapi tetap dia pengen. Abu Dzar Al-Ghifari juga begitu. Bahkan Bilal bin Rabah ketika sudah pindah ke Madinah sering merenung. Kenapa? Kangen disiksa. Kangen Pak disiksa. Rasa-rasanya dengan cara itu keimanan itu benar-benar bisa terasa katanya. Kalau enjoy kayak gini kok kayak ngerasa nggak keuji imannya katanya, Masya Allah, sampai begitunya. Nah, ketika Abu Jahal dan reng-rengan yang nggak berhasil meminta Rasulullah SAW untuk berhenti dakwah, diajak untuk bertukar ya, pernah diajak tukeran kan, Abu Thalib ditukar dengan anak yang ganteng ya, Rasul diserahkan kepada mereka. Marah Abu Thalib, kamu pikir aku gila menukar anakmu untuk aku kasih makan dan anakku untuk kalian bunuh? Tidak mau. Engkau mau apa ya Muhammad? Mau harta? Kami jadikan orang paling kaya di Mekah. Mau apa? Wanita? Kami carikan yang paling cantik, bahkan menjadi raja kami boleh, tapi jangan mendakwahi ajaran agamamu. Disinilah kata-kata Rasulullah yang terkenal itu ya, lau kanatis syams fi yamini, kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kurang apa lagi coba. Tapi aku diminta untuk berhenti berdakwah, maka aku nggak akan lakukan. Dah mentok dah, mentok. Akhirnya tibalah saat minta bantuan Walid bin Mughirah. Diceritakan kepada Al-Walid bahwa ada seseorang bernama Muhammad begini. Marah Pak Walid, Pak. Marah. Di mana Muhammad? Datengin. Begitu ketemu Rasulullah, nggak pakai muqaddimah, langsung marah semarah-marahnya, memerah mukanya. Yeah. Menyalah-nyalahkan Rasul karena dengar-dengarnya Rasul itu apa? Memutuskan orang antara ayah dan anaknya, memutuskan hubungan antar saudara, karena ketika sudah masuk kepada ajaran agama Islam, maka terputus dengan saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Iya. Banyak yang tidak sampai kepada Al-Walid bin Mughirah tentang bagaimana Rasulullah SAW berdakwah. Iya. Rasul mendengarkan, Pak. Rasul satu sisi ngajarkan adab sama kita. Mau ada orang marah-marah bagaimanapun, kita diem aja. Begitu sudah selesai, Rasul balik bertanya, intahaitayil Walid? Udah Pak, udah. Kalau sudah gantian saya yang bicara. Inilah nanti satu sisi kan ada sebuah hadis ya, bahwa Allah akan memberikan sebuah rumah di surga ya, ya, bagi mereka yang meninggalkan berdebat walaupun dia benar. Ya, jadi debat itu tinggalin ya. Jadi kalaupun ada orang nuding kalau salah, ya saya salah, saya minta maaf, selesai. Ya. Kalaupun kita benar, dia salah bagaimana segala macam, namanya orang marah, tunggu dia reda dulu. Tunggu dia reda baru kita masuk. Dan Rasul menjawabnya bukan dengan kata-kata Rasul, dibacakan surat Fussilat surat 41 ayat 1 sampai 15. Itu dibaca sama Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Terus dibaca sama Rasul. Dan Al-Walid yang tadinya merah mukanya adem, Mbak, tenang ya. Sampai kepada ayat yang ke-13, 14, 15. Al-Walid bingung dan ditutup mulut Rasulullah untuk berhenti, karena ini kisah masa lalu dan gak banyak orang yang tahu, kecuali orang-orang tertentu, Pak. Dan Rasulullah kok tahu tentang kisah ini? Kayak anak zaman sekarang. Kalau saya dulu belajar sejarah masih belajar, Pak, apa itu Sangkuriang, apa Dayang Sumbi. Coba anak sekarang tanyain, tahu Sangkuriang nggak? Tahu apa? Talas Bogor. Iya kan? Nggak tahu Sangkuriang yang di Bandung sana, Tangkuban Perahu.
yang ibunya namanya Dayang Sumbi, yang bapaknya katanya berubah jadi namanya Temon. Masih ingat saya. Ya, itu kan cerita-cerita rakyat lah ya. Wallahu a'lam bener enggaknya. Nah, cuman kan anak-anak sekarang jarang tahu Pak cerita itu, Pak. Iya kan? Ya, taunya Sangkuriang itu, oh iya yang warna ungu kan katanya. Tahu warnanya. Nah, ini kisah-kisah ini nggak semua orang tahu kecuali orang-orang tertentu. Dari mana beliau tahu? Begitu dibacakan ayat 15 ayat ini, ngeloyor, Pak. Ngeloyor pergi. Yang tadinya mukanya itu merah, tenang, teduh, dah. Pergi dia, Pak. Balik ke Darun Nadwah, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Kalau tempat kumpulnya orang-orang pengikut Rasul di Baitul Arqam atau Darul Arqam, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy yang memusuhi Nabi di Darun Nadwah. Padahal Darun Nadwah itu yang bikin siapa? Kakeknya Rasulullah. Usia 6 sampai 8 tahun Rasul sering duduk di situ, di tempatnya siapa? Abdul Muthalib, kakeknya. Orang-orang lihat, wah berhasil kayaknya nih, mukanya tenang, nggak kayak tadi merah. Iya Walid, gimana? Kau sudah berhasil mengajak Muhammad untuk kembali kepada ajaran nenek moyang? Malah Al-Walid cerita tentang Quran, Pak. Apa katanya? Wallahi laqad sami'tu anifan, aku telah mendengar tadi sebuah ucapan yang menakjubkan. Wallahi inna liqaulihi halawah, ucapannya indah. Halawah itu manis ya. Wa inna alaihi talawah, ada sesuatu yang mengagumkan yang sangat indah. Malah muji Quran, Pak. Ya. Wa inna aslahu al-mughdiq, ia bagi kurma yang tumbuh sempurna, malah disyairkan. Wa inna far'ahu la muthmir, dan cabangnya sampai cabang-cabangnya pun berbuah, saking indahnya nih. Wa ma antum biqairi min hadha syai'an illa wa ana a'rif annahu batil. Dan kalau kalian mengucapkan keburukan kepada orang ini, aku pasti katakan nggak mungkin benar, orang ini pasti benar, nggak mungkin dia salah, karena ungkapannya indah dan ini bukan ungkapan manusia. Ya Walid, mungkin itu sihir. Siapa di antara kalian yang paling paham tentang sihir? Ternyata Walid bin Mughirah ini orang paling paham di antara mereka. Anda yang paling paham. Kalau begitu aku katakan ini bukan sihir. Kalau gitu, itu mungkin tentang syair. Siapa di antara kalian yang paling paham tentang syair? Anda. Iya, akulah yang paling paham tentang syair, dan ini bukan syair. Dibantah semuanya, Pak. Dibantah semuanya. Kalau gitu dia orang-orang yang kena guna-guna, gila dan segala macam. Orang gila dan kena guna-guna nggak mungkin mengucapkan kalimat yang begitu indah. Kan bengong Abu Jahal, Pak. Lah ini orang jadi delegasi, kenapa malah jadi kena juga? Ini kan diutus ke sana biar urusan kita kelar, kenapa malah jadi tambah pusing kita? Akhirnya terus kita gimana? Abu Jahal di sini, Pak. Inilah pentingnya kita mencari sebuah circle, teman, lingkungan yang bisa mengajak kepada kebaikan. Ya, innar rajula ar-rajulu ma'a apa namanya? Belakangnya falyanzur ila man yukhalil itu. Ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang sangat bergantung kepada kebiasaan teman-temannya. Falyanzur ila man yukhalil, maka perhatikan dengan siapa dia bergaul. Bahkan dalam rumah, lingkungan pun kita diminta apa? Ada al-jar qabla dar. Perhatikan tetangganya sebelum kita cari rumah di situ. Karena itu pengaruh, Pak. Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ila man yukhalil. Seseorang sangat bergantung dengan siapa kebiasaan sehari-harinya. Adik-adik, anak-anak yang sudah kuliah, yang lagi ngekos, hati-hati dengan siapa bergaulnya. Ini sekarang kita lagi darurat judi slot. Iya. Sekali pengen ikut, dah.
susah nanti lepasnya. Perhatikan dengan siapa dia bergaul. Di sini kita sangat membutuhkan jawaban dari doa saat kita salat, ihdinas siratal mustaqim. Bukan berarti kita ini bengkok kok minta jalan yang lurus, bukan, tapi kita berusaha agar jangan sampai bengkok dan dibengkokkan. Selama ini jadi pedagang jujur, keuntungan sedikit nggak apa-apa, yang penting berkah. Tiba-tiba ada orang, kamu nggak bosen apa kayak gini mulu hidup? Sabar amat, akhirnya mulai nakal dan segala macam. Nah, dibilangin kepada Al-Walid bin Mughirah, aku lihat kamu kayaknya terpengaruh dengan dia. Silakan kau ikuti Muhammad, tapi engkau akan kehilangan segala-galanya. Engkau akan kehilangan posisimu, martabatmu, kehormatanmu, kewibawaanmu, pandangan masyarakat kepadamu hilang semuanya. Pusing di sini, Pak. Ini yang disebutkan Rasulullah SAW al-wahan itu ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karahiyatul maut ini bukan takut mati secara fisik, takut nggak dipakai lagi, takut kalah pamor, takut nggak laku dan segala macam. Sampai akhirnya berhubung sudah Isya ini ya, saya percepat sedikit. Akhirnya dia mengatakan, dzarni ufakir, biarin saya berpikir. Malam itu dia mikir, Pak, sehingga diturunkan nanti surat Al-Mudaththir tadi ayat yang 11 sampai Allah katakan dzarni man khalaqtu wahida, sampai kepada ayat yang ke-25. Maka 26 akibatnya. Sampai akhirnya dia berani mengatakan, dia sudah hampir mengatakan mendapatkan hidayah, tapi ditolak gara-gara hantaman kanan kiri dan kurang kuatnya. Ini kita mohon kepada Allah agar Allah meneguhkan iman kita dan bisa terjaga dengan bisikan-bisikan yang akan datang dari kanan kiri kita. Tetaplah menjadi seorang muslim yang bisa menjaga keislaman dengan baik, hal-hal yang thayyib, hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Jangan sampai kita tergelincir, apalagi tergelincir dalam masalah akidah atau keimanan. Na'udzubillah wal a'yadz billah. Ini kiranya para jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan, meskipun tidak melanjutkan secara langsung dari apa yang disampaikan Ustaz Happy Andi Bastani, tapi setidaknya dari masa Islam yang Sayyidina Umar itu menunjukkan bahwa hidayah itu begitu hebat, begitu luas, dan Allah akan memilih, bahasa mudahnya ya, dan kita pun memilih menerima atau tidak hidayah itu. Setiap panggilan-panggilan kebaikan kita memilih atau justru menolaknya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nanti Allah senantiasa menjaga kita berada di dalam hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.